Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Kajian Wacana Eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dan implementasi pembelajarannya di SMA kelas 10. Abstrak, analisis wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dan implementasi pembelajarannya di kelas 10 SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 sebagai wacana eksposisi. Implementasi analisis wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dengan pembelajaran teks eksposisi di kelas 10 SMA. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 sebagai wacana eksposisi. Penelitian ini difokuskan pada analisis wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dan implementasi pembelajarannya di kelas 10 SMA. Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021. Sumber data sekunder adalah pendapat pakar yang dijadikan rujukan instrumen dalam penelitian ini adalah penulis dalam mencatat hasil penelitian menggunakan kertas pencatat data dan alat tulis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi. Hasil analisis disajikan dengan teknik informal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Harian Jawa Pos edisi Mei 2021 sebagai wacana eksposisi. Implementasi analisis wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dengan pembelajaran teks eksposisi di kelas 10 SMA. Latar belakang, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Krida Laksana dan Joko Kencono dalam Hair 2014 halaman 32 mengatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi antar manusia. Wacana adalah rangkaian ujar lisan dan tulisan atau rangkaian tidak tutur untuk mengungkapkan suatu hal secara teratur, sistematis, koheren, dan lengkap serta memiliki satu kesatuan misi atau tujuan dalam rangkaian itu. Penelitian ini mengambil materi tentang wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021. Eksposisi menurut Al-Wasilah 2005 halaman 111 menyatakan bahwa eksposisi adalah tulisan yang tujuan utamanya mengklasifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan. Analisis wacana menjadi kajian yang tidak bisa dilepaskan dari ragam bahasa Indonesia. Salima 2014 halaman 28 mengemukakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa. Berdasarkan cara dan tujuan pemaparannya, wacana dapat dibedakan menjadi wacana deskripsi, argumentasi, eksposisi, persuasi, dan narasi. Analisis wacana eksposisi merupakan jenis wacana untuk menjelaskan sesuatu hal kepada penerima atau membaca yang bersangkutan memahaminya. Dalam wacana diperlukan proses berpikir. Wacana digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana, karena menerangkan proses atau prosedur suatu aktivitas. Wacana ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Objek penelitian ini adalah analisis wacana eksposisi pada Jawa Pos edisi Mei 2021 dan implementasi dengan pembelajaran di kelas 10 SMA sebagai pokok atau topik penelitian. Fokus penelitian ini difokuskan pada analisis wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 dan implementasi pembelajarannya di kelas 10 SMA. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitiannya. Menurut Ari Kunto 2010 halaman 160. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian wacana eksposisi pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 menggunakan metode kualitatif dengan teknik konten analisis atau analisis isi.
Metode analisis konten atau konten analisis atau analisis isi digunakan untuk menganalisis isi dari suatu wacana. Menurut Mulyana, tahun 2005, halaman 82, penyajian hasil analisis data digunakan metode informal. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan tentang wacana tajuk rencana pada Surat Kabar Jawa Pos edisi Mei 2021 sebagai wacana eksposisi, itu dengan jenis-jenis eksposisi yang dianalisis oleh peneliti antara lain 1. Eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi analisis, eksposisi ilustrasi, dan eksposisi berita. Eksposisi definisi. Eksposisi definisi adalah paragraf yang memaparkan pengertian sesuatu secara jelas dan terperinci. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses adalah paragraf yang menerangkan suatu proses pembuatan, proses melakukan sesuatu kegiatan, dan proses terjadinya suatu hal. Yang ketiga, eksposisi analisis. Eksposisi analisis merupakan paragraf yang berisi pembagian masalah pada gagasan pokok menjadi bagian-bagian tertentu yang nantinya akan disusun menjadi paragraf yang berurutan dan sistematis. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi merupakan paragraf yang dikembangkan berdasarkan gambaran sederhana dari suatu gagasan atau ide. Paragraf ini memaparkan satu topik dan topik lainnya yang linier dalam penerapannya, saling menggunakan frasa penghubung bagaikan dan seperti. Eksposisi berita. Eksposisi berita berisi informasi tentang peristiwa atau paparan hasil penelitian tertentu. Jenis teks ini sering ditampilkan dalam media massa baik online maupun cetak. Rencana pelaksanaan pembelajaran di SMA. Rencana pelaksanaan pembelajaran teks eksposisi di kelas 10 SMA berdasarkan kurikulum 2013 terdiri dari komponen kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, alokasi waktu, model atau metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.